Kencang sekali laju motor milik Kusno yang membonceng Jang Surya, melaju menuju Kiara Payung demi menemui temannya yang dikenal sebagai Bandar Awi, penjual bambu, meskipun hujan turun 2 kali di perjalanan. Namun tekad Jang Surya tetap bulat, ia ingin menanyakan tentang tempat yang menjual tuyul. Akhirnya, meski dalam keadaan kuyup oleh hujan, mereka sampai juga sekitar pukul 8 malam di rumah Mang Rohman, si Bandar Awi. Tapi nasib sial belum mau pergi. Mang Rohman kebetulan sedang pergi keluar. Terpaksa, Jang Surya dan Kusno harus menunggu lebih dulu. Setelah menunggu lebih dari 3 jam, Mang Rohman pun datang. Tubuhnya basah oleh hujan, sambil membawa payung putih yang sudah robek di sisinya. Melihat 2 orang duduk di depan bel-bel rumahnya, ia sempat terkejut. "Loh, Kusno? Kamu sama siapa ini?" tanya Mang Rohman sambil menaruh payung dan melepas sandalnya. "Ini, Mang, sama teman. Namanya Surya," jawab Kusno sambil menunjuk Jang Surya dan mengulurkan tangan untuk salaman. "Perkenalkan, Mang, saya Surya, dari Pataka," sahutnya sopan. "Oh iya, silakan duduk dulu. Saya bikin kopi dulu ya, lumayan buat penghangat," ujar Mang Rohman sambil melangkah ke dapur. Tak lama kemudian, Mang Rohman kembali membawa 3 gelas kopi panas di nampan. Ditaruhnya di atas meja, lalu disodorkannya kepada Kusno dan Jang Surya. "Silakan diminum kopinya." "Maaf ya, nggak ada camilannya," katanya sambil menyeruput kopinya. "Nggak apa-apa, Mang," jawab keduanya sambil ikut minum. Setelah suasana agak hangat, Mang Rohman pun mulai bertanya, heran kenapa Kusno datang malam-malam begini. "Maaf ya, saya mau nanya. Soalnya jarang-jarang kamu datang ke sini malam begini. Ada perlu apa?" "Iya, Mang, terus terang saya ke sini ngantar teman. Ini Surya, dia mau nanya soal tempat yang jual tuyul," kata Kusno pelan, takut terdengar tetangga. Mang Rohman sempat terdiam. Sebagai orang yang sudah lama berurusan dengan barang hitam begituan, ia tidak asing lagi dengan hal-hal mistis seperti itu. "Oh begitu. Terus, dia punya uang berapa? Dan buat apa beli tuyul? Soalnya nggak semua orang kuat memeliharanya," ujar Mang Rohman menatap serius ke arah Jang Surya. "Kira-kira berapa harganya, Mang?" tanya Surya. "Macam-macam. Yang paling murah sekitar 5 juta sepasang." "Oh, jadi harus beli sepasang ya, Mang?" "Bisa juga satu, tapi kalau satu harus kamu asuh sendiri. Soalnya tuyul itu seperti anak kecil kelakuannya. Tapi hati-hati, ada juga yang sudah besar, malah lebih bahaya, bisa menyerupai wajah pemiliknya, bahkan bisa tidur dengan istri kamu," katanya sambil tertawa kecil. Jang Surya langsung melongo mendengar cerita itu. Dalam hati ia bingung karena uangnya tak cukup untuk beli sepasang, sedangkan kalau hanya satu, ia enggan mengasuhnya. Akhirnya ia berpikir untuk meminjam uang dulu ke koperasi, Kosipa. Lalu ia bertanya lagi. "Kalau belinya di mana, Mang?" "Jauh. Dari Gunung Kidul, Jogja. Harganya mahal karena sudah termasuk komisi dan ongkos mobil pulang pergi. Tapi kalau nanti jadi, kamu harus punya kamar khusus buat tempat tinggalnya. Nanti yang nganterin tuyulnya bakal ngasih petunjuk juga," jelas Mang Rohman. "Baik, Mang. Saya cari tambahan uang dulu ya, masih kurang." "Ya, silakan saja. Nanti kabari lagi kalau sudah siap uangnya." "Siap, Mang," jawab Jang Surya singkat. Malam itu, setelah pembicaraan selesai dan waktu sudah larut, Jang Surya dan Kusno pamit pulang ke kampung. Keesokan harinya, seperti biasa, Jang Surya menjalani rutinitas berdagang, mengantarkan pesanan ke warung-warung langganannya. Tapi walau dagangannya lumayan laku, hasilnya tidak pernah cukup. Semua habis untuk membayar utang, cicilan motor, mobil, dan ban. Padahal, kalau mau jujur, itu semua karena kesalahannya sendiri, terlalu banyak gaya, hidup di atas kemampuan. Akibatnya, setiap bulan uangnya selalu habis bahkan sampai nombok. Hari itu, sepulang dari mengantarkan dagangan ke daerah Legok, Jang Surya tidak langsung pulang. Ia mampir ke warung kopi di Puncak Keras, tempat biasa para pegawai koperasi simpan pinjam, Kosipa, nongkrong. Ia memang berniat meminjam uang untuk membeli tuyul. Sekitar setengah jam ia duduk di bangku panjang, menatap kopi panas dan mengisap rokoknya. Tak lama kemudian datang seorang petugas Kosipa dengan motor GL Pro.
Ia langsung duduk di sebelah Surya. Dengan Kang Surya, ya? Tanya pegawai itu sambil menyalami. Iya, Pak, saya sendiri. Jawab Surya. Perlu pinjam berapa? 5 juta? Pak, soalnya kebutuhan saya agak banyak. Baik, cicilannya nanti Rp500.000 per minggu selama 12 minggu, ya? Gimana? Sanggup? Insya Allah sanggup, Pak. Jawab Surya ringan. Dalam hatinya ia berpikir, begitu punya tuyul nanti, semua utangnya akan lunas dengan cepat. Bagus kalau begitu. Kata pegawai itu, namanya Pak Doris. Ia lalu menyiapkan formulir, meminta fotokopi KTP, dan tanda tangan Surya. Tak lama kemudian, Pak Doris menyerahkan uang sebesar Rp4.750.000 setelah dipotong biaya administrasi dan materai. Dalam hati, perlu diketahui, koperasi seperti ini memang mudah memberikan pinjaman, tapi bahayanya besar, cepat membuat bangkrut karena bunganya tinggi, bahkan bisa lebih parah daripada riba. Apalagi kalau uangnya digunakan untuk hal mistis seperti tuyul, akibatnya bisa celaka, begitu menurut banyak sumber. Tapi Jang Surya sudah tertutup oleh nafsu ingin cepat kaya, jadi ia tak memikirkan apapun. Uang itu langsung ia rawat dan masukkan ke saku celananya. Oke, Kang, saya tinggal dulu ya. Saya masih ada urusan lain. Tapi tolong jangan telat bayar cicilan. Kata Pak Dori sebelum pergi. Iya, Pak, tenang saja. Saya pasti bayar, jawab Surya mantap. Hati Jang Surya terasa lega dan ringan setelah mendapat uang untuk membeli tuyul. Ia membayangkan semua utangnya akan segera lunas, hidupnya tenang, dagangannya maju. Karena terlalu gembira, motornya pun ia pacu lebih cepat dalam perjalanan pulang. Tapi nasib baik rupanya masih menjauh. Saat ia sampai di rumah, istrinya, Neng Hera, sudah menunggunya di halaman bersama seorang laki-laki. Kang, ada Mang Carwa nunggu dari tadi. Katanya akan punya utang ke dia, ya? Tanya Hera. Oh, iya, Neng. Akang memang punya utang. Jawab Surya agak gugup, karena merasa bersalah, ia memang tidak pernah memberitahu istrinya soal utang itu. Kenapa nggak bilang ke saya dari dulu, Kang? Tanya Hera kesal. Waktu itu uang setor ke bank kurang, Neng. Jadi akang pinjam dulu ke Mang Carwa, biar bisa terus dagang. Kalau enggak, usaha kita bisa macet. Pinjam berapa? 1,5 juta, tapi jadinya 2 juta karena dia rentenir. Jawab Surya dengan suara pelan. Gimana sekarang, Kang? Uang lagi nggak ada, masa mau gadaikan mobil lagi? Ujar Hera sedih. Surya terdiam sesaat, lalu berkata, tenang aja ya, Neng. Sekarang akan punya uang, nanti akan bayar sekarang juga. Ia langsung masuk ke dalam rumah menemui Mang Carwa.